Oke, baik. Sebelumnya kita sudah belajar membuat landing page dengan menggunakan Elementor berbasis CMS WordPress ya. Di sini saya coba mensimulasikan salah satu subdomain milik kawan kalian ya, yaitu novaesc.clickjack.com. Saya pinjam dulu, nanti saya riset kembali. Oke, di pertemuan kali ini kita coba belajar yang namanya Google Analytics ya, Google Analytics. Jadi apa sih Google Analytics itu? Google Analytics itu seperti yang pernah saya jelaskan, dia fungsinya untuk men-tracking yang namanya pengunjung ya, mampu men-tracking pengunjung, kemudian mampu melihat per detik ini yang buka web kita itu ada berapa orang, bahkan bisa tahu tinggalnya di daerah mana, bahkan juga bisa tahu secara posisinya di mana ya. Sebentar. Jadi yang namanya Google Analytics, kita bisa mempelajari jumlah pengunjung kita. Nah, secara karir, karena kalian juga jurusan bisnis digital, Google Analytics ini sangat penting karena menjadi salah satu profil lulusan terkait sebagai data analis. Lanjut. Nah, di situ kalian bisa mempelajari bahwa website kalian lebih banyak dibuka menggunakan laptop, tab, atau HP. Nah, bahkan bisa mengetahui web kalian ini didominasi, dikunjungi oleh orang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, bahkan secara range usia juga bisa dibaca ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh saya buka dulu yang milik saya sebentar. Nah, di mana sih untuk mengetahui Google Analytics kita? Syaratnya cukup sederhana, hanya membutuhkan email Gmail ya. Itu ada di sebelah kanan atas. Itu nah, di bagian bawah itu ada namanya nih, Google Analytics. Nah, coba saya buka. Kira-kira karena email ini saya gunakan untuk beberapa website ya. Nanti kita coba pilih sebentar. Nah, sebagai contoh, saya membuka salah satu website yang saya integrasikan dengan Google Analytics ya. Ini posisi menunya ada di sebelah kiri atas, namanya Sitekit. Nah, saya close dulu ini. Nah, di sini ada reporting sederhana terkait jumlah visitor ya. Kalau mau reportingnya secara detail, teman-teman harus buka melalui akun dari Google Analytics. Ini dibuka melalui website. Nah, di sini terlihat bahwa, nah di sini kita bisa teman-teman lihat bahwa jumlah pengunjung sekitar 28 hari ke belakang itu mengalami kenaikan 12,6%. Total pengunjung ada 98. Nah, sebelah kanan ada grafik mengenai orang membuka website itu melalui Google organik atau sosial media atau diketik langsung atau direct. Nah, ya. Nah, kalau yang ternyata 67% lebih banyak orang membuka langsung. Jadi langsung diketik di Google atau di browser ya, atau di Google Chrome, diketik rumah entrepreneur misalkan, contoh seperti itu. Organik ini sekitar 16%, yaitu total 17 pengunjung yang membuka dari Google. Jadi mereka ngetik di Google kemudian diklik. Selebihnya dari sosial media, selebihnya dari link referral, biasanya link pihak ketiga ya, seperti bit.ly, s.id dan sebagainya. Nah, kalau trafficnya ini bagus, teman-teman sebenarnya bisa mengajukan ke dalam pengajuan blog Google AdSense yang sifatnya bisa muncul iklan Google
kemudian bisa mendapat penghasilan dari view atau visitor yang dari muncul di blog. Nah, kemudian di Google Analytics ini bisa memberikan tampilan beberapa kata kunci yang lebih sering diketik oleh orang di Google. Contoh, cara berbisnis ini baru satu ya, edukasi Indonesia satu ya kan. Nah, ini ada kata kunci yang lebih sering dicari di Google ya kan. Nah, kalau dan ini bisa teman-teman gunakan sebagai apa, keyword atau kata kunci hashtag yang bersifat mengundang orang agar membuka web kita, seperti itu. Nah, ini versi yang di web ya. Beda lagi tampilan versi yang ada di langsung di Google Analytics. Nah, kalau dibuka melalui Google Analytics, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya cara membukanya. Buka email, kemudian di sebelah kanan atas itu ada kotak-kotak ya, ambil yang ini Google Analytics, nanti dia open seperti ini. Nah, kebetulan Google Analytics yang milik akun saya ini yang karnogp@gmail.com ini terintegrasi dengan beberapa website. Nah, misalkan kita buka yang tadi, yang nih, Rumah Entrepreneur misalkan. Kita ambil yang nih. Oke. Oh, dia. Nah, di fitur yang terbaru sebenarnya kita diminta memberikan label kategori ya. Di fitur yang terbaru. Misalkan saya bikin tentang pendidikan ya. Pegawainya 11.100. Apa nih? Traffic. Oke. Simpan. Oke. Nah, di sini akan muncul data yang lebih detail lagi teman-teman terkait Google Analytics. Nah, bahkan bisa di mapping tuh. Bahkan web Rumah Entrepreneur ternyata dikunjungi dari Amerika ada 9 orang, bahkan Polandia juga ada ya. Tiongkok 1, India 1, Sweden 1 dan sebagainya. Jadi ada mappingnya di sini. Nah, sebelah kiri ini tentang konten-konten yang sering dibuka ya. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini ada laporan. Ini fitur terbaru ya, fitur yang terakhir saya buka tidak seperti ini. Nah, di sini di sebelah kiri kalian ini ada report per kategori. Coba kita buka berdasarkan teknologi ya. Nah, ternyata ini muncul tuh dibuka dari Windows ada 51, Android ada 21, iOS ada 11 dan sebagainya. Ini muncul nih. Yang buka dari web atau desktop, laptop ya, PC ada 66, kemudian dari HP ada 32. Kemudian dibuka menggunakan Google Chrome lebih banyak, Firefox, Safari juga ada ya. Kemudian di sini pengguna rata-rata membuka dalam resolusi layar berapa? Sini kelihatan semua. Paling tinggi di resolusi 800-600 berarti dibuka di laptop tipikal yang jadul ya. Kemudian coba kita lihat misalkan engagement. Nah, ini nanti data bisa kamu ekspor ke dalam Excel ya untuk diolah. Bahkan bisa diolah juga di Canva. Nanti di event-event offline berikutnya kita coba ngolah data ini di Canva. Nah, ini coba kita lihat. Nah, coba ya. Oke, ini tentang. Nah, ini nih yang kondisi harus dilaporkan pada saat kalau kamu kerja sebagai data analitik. Coba halaman landing yang sering dibuka ada nggak? Karena nggak semua data ada ya, tergantung dari kondisi webnya. Oke, coba saya buka yang sifatnya pengguna, coba ya, audiens coba.
checklist. Kalau ini sudah dimonetize, nanti muncul tuh sekian dolar dapatnya dari jumlah pengunjung yang dari blog kamu. Karena saya tidak monetize, jadi statusnya di 0. Coba saya cek demografi ya. Demografi. Nah ini ya, ini adalah tampilan negara, sekian persennya ya. Kemudian kita lihat fitur yang lain. Monetasi pasti belum. Kalau monetasi kan lebih kepada melihat jumlah penghasilan yang didapat dari pengunjung ya. Ini kan tidak saya aktifkan, jadi tidak ada nominalnya. Oke, sebentar. Nah, kalau yang real time ini kondisinya yang buka hari ini ya, per detik ini. Nah, kalau yang real time nih kita bisa tahu nih per detik ini yang buka berapa orang. Ya kan? Di sini statusnya 0, belum ada. Ini sedikit berbeda ya dengan yang sebelumnya. Coba. Sepertinya fitur jenis kelamin sudah tidak ada ya. Mungkin menjadi isu internasional ya, karena terkait dengan banyaknya kasus isu tentang LGBT, mungkin fitur itu dihapus. Tapi ini ada nih, ini ada gender nih, tapi statusnya tidak diterapkan ini gender. Coba saya klik gender. Nggak aktif ya. Gender, nggak muncul. Berarti yang gender ini memang tidak aktif nih ya. Terakhir tuh kalau di fitur gender dia muncul tuh laki-laki, perempuan. Ya mungkin masuk kategori isu internasional ya, jadi mungkin fiturnya dihilangkan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba explore lagi fitur-fitur Google Analytics ya. Sekarang saya ajarin kalian cara kita mengintegrasikan landing page website kalian ke dalam Google Analytics gitu ya. Oke, sebentar. Oke, caranya adalah saat kita mau mengintegrasikan website kalian WordPress ke dalam Google Analytics, pastikan kalian sudah install plugin bernama mana nih? Ada nih, Sitekit by Google ya. Pastikan sudah install plugin ini, kemudian saya aktifkan. Dan pada saat mengaktifkan sebaiknya kalian juga sedang dalam kondisi login ke dalam email Gmail ya, yang sifatnya karena dia login by Google. Oke, kemudian saya langsung di penyiapan. Nah, di sini dari Google Site yang di WordPress ini akan mengintegrasikan dengan email Gmail. Nah, di sini saya menggunakan email Gmail milik kalian, yaitu bisnisdigital2311@gmail. Oke. Kemudian ada tulisan hubungkan ya. Nah, ini berarti menghubungkan antara si website dengan Google Analytics. Kita checklist. Oke, baru sign in with Google. Nanti kalian bisa coba menggunakan akun Gmail masing-masing ya. Untuk yang belum diinstal subdomain, ada 3 orang yang kemarin ya. Nanti saya coba install dulu ya hari ini ya. Oke, di sini ada verifikasi ya. Saya klik verifikasi. Kemudian diizinkan. Oke, disiapkan.
Nanti tinggal disesuaikan aja dengan tampilan Google Chrome kalian ya. Ini kebetulan Google Chrome-nya berbahasa Indonesia ya. Oke, ini Indonesia. Timingnya Jakarta Time. Oke, kita buat akun dulu. Sudah terintegrasi, tinggal kita aktifkan akun Google Analytics. Oke, dia memproses, mengintegrasikan website dengan Google Analytics. Kita tunggu sebentar, proses integrasi. Untuk membuka Google Analytics memang koneksinya harus lumayan cepat ya. Oke, kita pilih negara Indonesia. Kemudian kita pilih accept, setuju. Produknya optional ya, ini sifatnya lebih ke promosi lah ya. Kalau nggak suka bisa tidak perlu di checklist. Tapi kalau saya menyarankan ini for business, jadi recommended. Oke, saya klik I accept it. Oke. Kita masuk ke dashboard, sudah sukses ya mengintegrasikan Google Analytics. Nah, pada saat baru aktif di Google Analytics, pada tampilan dashboard Google Analytics kurang dari 1 kali 24 jam dia tidak menampilkan data apapun. Karena memang belum ngumpulin data kan ya. Nah, data dia akan muncul nanti pada saat minimal sudah berjalan 24 jam. Saat diaktifkan. Sekarang jam 9.39 misalkan. Maka nanti data ini akan muncul besok di jam-jam 9.40 misalkan. Ya, baru muncul data tuh, oh trafficnya sekian, datanya sekian dan sebagainya. Ini juga belum lengkap, termasuk konten ini. Ya, konten-konten apa yang kira-kira lebih sering dibuka oleh orang, kemudian kecepatannya seperti apa, kira-kira orang buka web kamu itu butuh berapa detik gitu ya. Ini datanya belum ada. Kemudian kalau blog kamu trafficnya bagus, bisa dimonetasi ya. Tapi jangan dulu karena harus ada syarat dan ketentuan. Jadi kalau mau dibagusin sebelum ke fitur monetisasi, pastikan baguskan di aktivitas, di konten dan kecepatan. Konten wajib, konten original yang tidak mengandung unsur plagiarisme ya. Jadi harus diparafrase ya, harus diparafrase terlebih dahulu. Dan tidak diperkenalkan menggunakan AI. Nah, kalaupun memang menggunakan AI, sarannya harus diparafrase terlebih dahulu. Kalau saya sih menggunakan Quillbot biasanya ya. Nah, ini cara mengaktifkan Google Analytics di subdomain masing-masing ya. Nah oke, demikian cara kita mengintegrasikan website dengan Google Analytics. Di video berikutnya nanti saya akan buatkan, atau mungkin jika memungkinkan di pertemuan offline berikutnya, kita akan coba belajar mengolah data Google Analytics ya. Jadi kamu sedikit belajar tentang data mining sama olah data gitu ya, minimal dalam bentuk Excel, yang paling sederhana dalam bentuk Excel. Oke, sementara ini dulu, nanti video saya upload terlebih dahulu. Demikian paparan materi hari ini terkait dengan Google Analytics. Nah, selebihnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.